Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala syurutul wudu'i adadu syurutil wudu'i 15 syaratan. Pada hari ini kembali kita membaca kitab Al-Aham, sampailah kepada pembahasan syarat-syarat berwudu. Dahulu sebelum Ramadan telah kita membahas bersama-sama tentang rukun-rukun daripada wudu dan juga sunnah-sunnahnya yang dianjurkan di dalamnya dan sunnah-sunnah yang dilakukan setelah melakukan berwudu. Kita singgung sedikit bahwasanya rukun-rukun wudu itu ada 6. Diingetin tuh ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran, yang 4 rukun disebutkan di dalam Al-Quran. Wasnani bis sunnah, yang 2 rukun disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 rukun yang disebutkan dalam Al-Quran, liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat, wudu, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini 4 rukun disebutkan dalam Al-Quran: membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Wasnani bisunnah, dan 2 rukun disebutkan di dalam hadis Nabi. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya hanya saja amal itu harus pakai niat. Wudu pakai niat, ibadah pakai niat. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis Nabi, dikatakan kana nabiyyu idza tawaddaa murattaban. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu secara tartib, yaitu tartib. Rukun yang kedua yang disebutkan dalam hadis at-tartib, tartib di dalam berwudu. Jadi itu 6 rukun ketika kita berwudu wajib dilaksanakan. Kalau salah satunya enggak tercipta atau kurang, tidak sah. Nah, belum sunnah-sunnahnya juga kita bahas pada dahulu sebelum Ramadan. Sunnahnya sebelumnya membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, niat melakukan sunnahul wudu, sunnah-sunnah wudu, bersiwak sebelumnya, al-basmalah, membaca bismillah. Kemudian ketika membasuh muka, yang rukun itu berbarengan dengan niat, dimulai dari bagian yang atas terus ke bawah, diseluruhkan
sampai bun-bunannya, kedua kupingnya, sampai bawah lehernya. Kemudian sunnah ketika membasuh kedua tangan dimulai dari jari-jarinya dia, terus sampai al-adud, sampai daripada pergelangan tangan, hasta di sini. Apa namanya nih? Pergelangan tangan namanya. Lengan tangan ya, lengan tangan. Kemudian ad-dalak digosok. Kemudian ketika mengusap kepala, sunnahnya seluruh kepala diusap. Kemudian sunnahnya membasuh daripada kedua kuping. Ketika membasuh kedua kaki dimulai yang kanan sampai, ada pendapat mengatakan ila rukbah, sampai daripada lututnya, atau ila sak, sampai betisnya dia digosok. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Yang wajibnya yang 6 yang tadi itu. Basuh muka berbarengan dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Dan itu dilakukan secara tertib. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang syarat-syaratnya wudu. Sama juga demikian, syarat juga wajib dilaksanakan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Kalau rukun yang kita bahas itu dakhilatun, berada di dalam pelaksanaan wudunya. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu berada di dalam pelaksanaan daripada wudunya. Kalau syarat, ini ulama mengatakan harus sudah ada sebelum pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan. Kayak sholat misalnya, rukun sholat ada 13. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, kan berada di dalam sholat, berada di dalam pelaksanaannya. Syarat sholat juga ada, wajib. Harus sudah ada di luar sebelum pelaksanaan sholat. Di antara syaratnya sholat apa? Suci dari 2 hadas. Sebelum mulai sholat udah suci dari 2 hadas. Udah menghadap kiblat. Udah suci bajunya, badannya, tempat sholatnya dari najasa yang tidak dimaafkan, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan. Syaratnya wajib dilaksanakan juga, rukunnya wajib. Cuma perbedaannya kalau rukun tadi berada dalam pelaksanaan. Kalau syarat sebelumnya, jelas ya perbedaan antara syarat dan rukun. Jumlah syarat-syarat wudu ada 15 syarat. Yang pertama, al-islamu fala yasihu min kafirin. Yang wudu harus orang Islam. Maka tidak sah wudu dilakukan oleh orang kafir. Yang dimaksud dengan orang kafir apa? Selain Islam, itu kafir namanya. Mau agama apa saja selain Islam disebut kafir. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak sah oleh orang kafir? Li'annal wudu'a ibadatun taftagiru ila niyatin. Karena wudu itu adalah ibadah yang butuh kepada niat. Pakai niat rukun wudu. Wal kafiru laisa min ahliha, dan orang kafir bukan ahli niat. Niatnya enggak sah. Segala bentuk ibadah yang membutuhkan niat enggak sah dilakukan oleh orang kafir. Wa min syurutin niyah, dan diantara syarat-syarat niat itu ada 6. Salah satunya apa? Islamun nawi, yang berniat mesti orang Islam. Jadi syarat pertama Islam dulu. Kalau belum Islam wudunya enggak sah, walaupun rukunnya benar. Jadi harus sebelumnya syaratnya terlaksana, Islam. Yang kedua syaratnya at-tamyiz, mumayyiz, atau al-aqlu, berakal. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka wudu tidak sah dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz. Sering kita sampaikan tuh, apa sih definisi daripada tamyiz itu? Definisinya anak yang sudah bisa
makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Itu definisi daripada tamyiz. Biasanya sih umurnya 7 tahun biasanya. 7 tahun ke atas. Maka syarat wudu yang kedua harus anak yang sudah mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya enggak sah. Karena min syurutin niyah, di antara syarat-syarat niat yang ada 6. Tadi itu yang satu Islam yang berniat, yang kedua tamyizun nawi. Yang berniat harus mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz. Kenapa tidak sah? Li'annal wudu'a ibadatun taftajiru ila niyatin. Alasannya sama, karena wudu itu ibadah yang membutuhkan kepada niat. Wa min syurutin niyah, dan dari syarat-syaratnya niat yang ada 6 itu tamyizun nawi, yang berniat harus orang yang sudah mumayyiz. Yang berniat anak yang sudah mumayyiz. Sama sholat begitu juga. Ini 2 rukun, yang pertama dan kedua, Islam dan tamyiz, itu selalu ada di setiap ibadah yang membutuhkan kepada niat. Di setiap ibadah yang membutuhkan kepada sholat misalnya, harus tuh Islam syaratnya, yang kedua tamyiz. Anak yang belum mumayyiz baru 3 tahun sholat, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena belum mumayyiz. Syaratnya wudu anak yang sudah mumayyiz. Boleh nggak sholat? Nggak apa-apa, belajar, bagus, ajarin. Tapi nggak sah dia. Jelas ya? Diajarin sama orang tuanya, dia melakukan, ya dapat pahala orang tuanya. Walaupun ibadah itu anak tidak sah, karena belum mumayyiz. Wudunya, cuma dalam hal ini ulama mengatakan ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Di antaranya wudunya anak yang belum mumayyiz sah. Kan pengecualian tuh berarti itu. Kapan itu? Wudunya anak yang belum mumayyiz lit tawaf, untuk melaksanakan tawaf. Untuk melaksanakan tawaf. Abang boleh anak yang belum mumayyiz haji atau umrah? Boleh. Nanti yang niatin, yang menghadirkan itu anak ilal masyair, ke tempat-tempat haji, itu bapaknya yang bawa. Diniatin ketika masuk, bapaknya yang niatin untuk itu anak. Dipakaikan pakaian ihram. Kemudian ketika tawaf gimana? Kan satu-satunya ibadah haji yang wajib mesti dalam keadaan punya wudu, suci dari 2 hadas, adalah tawaf. Kalau wukuf sunnah aja punya wudu, ente junub aja sah. Sa'i dalam keadaan punya wudu sunnah aja. Nggak punya wudu sa'i sah saja. Cuma tawaf saja yang wajib dalam keadaan wudu. Lempar jumroh, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, sunnah dalam keadaan punya wudu, nggak wajib. Bahkan junub nggak apa-apa di situ. Cuma dari segi adab jangan, kita jaga wudu kita. Tapi dari sah tidak sahnya sah. Cuma tawaf saja yang harus dalam keadaan wudu. Karena at-tawaf bimanzilatus shalah. Tawaf kedudukannya sama dengan sholat. Mesti suci dari 2 hadas. Nah, gimana nih anak-anak? Ah, di sini pengecualian. Pengen tawaf itu anak, diwudukan sama bapaknya. Diniatin, mukanya dibasuh bapaknya. Nawaitul wudu li hadzal walad. Saya niat berwudu untuk anak ini. Ya, niat mewudukan untuk anak ini. Basuh mukanya, basuh tangan, usap kepala. Habis itu dibawa anaknya tawaf. Nah, itu pengecualian. Wudunya anak yang belum mumayyiz sah. Lit tawaf. Selain itu tidak sah. Karena syaratnya harus mumayyiz. Jelas ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya wudu an-naga'u 'anil haidi wan nifas. Suci, bersih dari haid dan nifas. Perempuan tuh kalau masih haid, masih nifas,
dia wudu, nggak sah wudu. Bahkan ulama mengatakan kalau dia sengaja wudu, dah sengaja, dia tahu dia masih haid, masih nifas, ini bisa dihukumi tala'ub biddin, memainkan agama, karena wudunya nggak sah, nggak terangkat, masih ada hadas besar dia itu. Jelas ya? Itu harus bersih perempuan dari haid dan nifas. Jelas. Yang keempat syarat daripada wudu, an-naga'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Bersih dari segala apa-apa yang mencegah sampainya air kepada kulit. Kan anggota wudu kita muka, tangan, kepala, kaki yang wajib dibasuh tuh. Ini harus bersih bagian itu dari apa-apa yang mencegah sampainya air. Kalau masih ada bagian tersebut yang mencegah, ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit, kayak misalnya apa? Ada catnya di sini tebal, otomatis yang di bawahnya ini nggak terbasuh. Berarti ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit yang wajib dibasuh, maka nggak sah, wajib dihilangkan tuh. Jelas ya? Ini syarat yang keempat, bersih dari apa-apa yang mencegah sampainya air kepada kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jermun, sekiranya tidak ada di sana jermun, benda yamna yang mencegah usulal ma'i kepada sampainya air ilal basyarati kepada kulit. Ada bendanya, kalau dikerok ada bendanya. Kalau ente pakai kuku dikerok ada bendanya. Kan kalau cat yang tebal tuh ya, nempel di tangan ente misalnya, ente kerok ada gitu bendanya? Ada jirimnya, berarti itu. Berarti ini mencegah sampainya air kepada kulit, wajib dihilangkan dulu. Berbeda kalau sesuatunya itu tidak berbentuk jirim, nggak ada bendanya. Kayak misalnya goresan pulpen misalnya. Nah, ini ente kerok nggak ada bendanya di situ. Nggak ada bendanya yang nampak. Tipis. Atau pakai pacar misalnya. Pakai daun pacar itu. Ya, cuma warna aja. Dikerok ada bendanya itu. Nggak ada bendanya. Nah, ini boleh dikatakan tidak mencegah sampainya air. Berbeda kalau tebel, kayak kutek misalnya. Kutek tebel tuh. Kalau dikerok ada nggak? Ada. Berbenda di situ. Nah, ini mencegah sampainya air. Makanya hati-hati. Kalau misalnya mau pakai kutek gimana tuh? Perhatian. Hukumnya nggak apa-apa. Asal hukumnya boleh. Cuma perhatian, kalau mau sholat wajib dibersihkan, dikerok. Karena dia mencegah sampainya air kepada bagian anggota badan, anggota wudu yang wajib dibasuh. Dikerok dulu sama dia, bersihin, baru wudu. Jelas ya? Repot kalau begitu kan ya? Repot. Kalau misalnya nggak bisa jaga begitu, bini kita apalagi orang yang nggak perhatian, usahakan jangan dah. Ya. Orang yang nggak perhatian bersihin segala macam, agak ribet dikit itu. Ya, usahakan jangan. Pakai pacar aja udah. Pakai pacar kan ada tuh. Ya, daun pacar. Cari daunnya tuh. Atau beli segala macam bisa. Nah, ini nggak berbentuk benda di situ. Kalau dikerok nggak berbenda. Kalau begitu boleh. Ya. Atau pakai semir warna merah selain hitam ya. Kalau semir warna hitam nggak boleh tuh. Ya. Orang banyak sekarang tuh, palanya udah ubanan segala macam, disemir hitam sama dia. Gimana hukumnya? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Ya. Wa haramul khawaba sya'rin bisawad li rajulin wa mur'atin la lil jihad. Yang cuma boleh pakai semir hitam doang, yang pertama buat jihad, perang. Buat perang. Wah, udah ubanan semua nih. Biar musuhnya takut gimana? Semir semuanya hitam. Biar musuhnya lihat apa? Anak muda semua nih. Padahal ngongkong perang misalnya. Nah, ini untuk menggentarkan daripada musuh. Nggak apa-apa. Atau pendapat Imam Romli mengatakan nggak apa-apa perempuan yang sudah
beristri dengan izin suaminya. Dengan izin suaminya. Suaminya izinin, bilang nggak apa-apa. Untuk suaminya tuh, ya udah nggak apa-apa dah, hitamin dikit lu putih semua itu misalnya. Nah, ini dengan izin daripada, ini pendapat Imam Romli mengatakan nggak apa-apa. Ya. Selain daripada itu, menyemir dengan warna hitam hukumnya haram. Tapi kalau selain daripada warna hitam, boleh. Boleh. Bagaimana hukum rambutnya atau jenggotnya disemir merah misalkan? Kita lihat tuh ya. Habib Umar biasanya tuh ya. Nah, ini agak merah-merah ini. Ada sunnah memang. Sunnah demikian. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau kena air segala macam? Ya kalau nggak berbentuk benda, dikerok nggak ada bendanya boleh. Nggak menghalangi sampainya air. Tapi kalau sampai dikerok, semirnya masih ada itu ketebelan misalnya, wah ini menghalangi sampainya air ini. Hati-hati, kalau mandi junub kan mesti dibasuh semuanya, ntar nggak kena jadinya. Nah itu yang keempat. Fayajibu idzalatu ma tahtal adfar minal awsakh, maka wajib menghilangkan apa-apa yang di bawah kuku-kuku minal awsakh, dari kotoran-kotoran. Kuku kita tuh di sini tuh kadang-kadang ada hitam kotoran, ya. Sedangkan yang bagian kuku depannya itu hukum zahir. Dalam berwudu, dalam mandi wajib mesti dibersihin, mesti dibasuh. Kalau kealingan kotoran, ya terhalang namanya nih. Maka wajib itu dibersihkan. Ini pendapat Al-Mu'tamad. Nah, pendapat Al-Mu'tamad. Wa ma fil muk wal lihad minan namas. Juga wajib dibersihkan tuh di pinggiran mata yang sebelah kanan dan pinggiran mata yang sebelah kiri, minan namas, dari tai mata. Namanya apa tuh? Belek. Belek biasa di sini ada, sini ada. Ini belek, bagian yang di belek ini yang merah itu pinggiran mata. Itu zahir, hukum zahir tuh. Kadang-kadang menghalangi sampainya air. Kalau yakin, makanya sunnah tuh ketika berwudu diperhatikan tempat tersebut. Wa ghaira dzalik, dan selain itu mimma yamna'u wusulal ma' ilal bashar, segala apa-apa yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi syarat yang keempat harus bersih dari apa-apa yang mencegah kepada sampainya air ilal basharati, ke kulit. Dia harus tuh diperhatikan begitu. Yang kelima, syarat daripada wudu alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak ada 'alal 'udwi, di atas anggota wudunya dia, sesuatu yang dapat merubah kepada air. Bihaisu, sekiranya yaslubu ismal ma, dapat mencabut akan namanya air. Kahibrin, seperti tinta. Wasabunin, seperti sabun masalan. Jadi harus, nggak boleh di tempat anggota wudunya kita sesuatu yang bisa merubah air. Misalnya di tangan ente masih ada sabun, busa-busa sabun. Basuhan pertama kan otomatis air yang tadinya suci mensucikan berubah karena bercampur dengan sabun. Jadi nggak cukup hanya sekali basuhan tuh, hilangin dulu tuh semuanya tuh, baru basuhan wudu. Atau contoh di sini hebrin, tinta yang masih basah, kan otomatis kalau kita guyur badan kita yang masih ada tintanya, yang setelah kena tinta kan berubah warna airnya itu. Nah, perubahan di sini yang terkena nggak bisa mengangkat hadas, jadi dihilangkan dulu baru dibasuh. Jelas ya? Nah, begitu. Yang keenam, syarat daripada wudu al-ilmu bi fardhiyatihi, mengetahui dengan kefarduannya wudu. Artinya apa? Ayya'lama may yuridal wudu'a annal wudu'a fardhun. Harus mengetahui orang yang akan berwudu bahwasanya hukum wudu itu adalah wajib. Ini jarang sekali nih. Yang nggak tahu begitu jarang. Ya.
Dia nggak tahu hukum wudu ini adalah wajib, dia wudu, ya nggak sah. Harus dia mengetahui terlebih dahulu bahwasanya wudu ini hukumnya adalah wajib. Pengen sholat wajib wudu. Syarat sahnya sholat. Cuma jauh sekali gambarannya itu. Yang nggak tahu jauh sekali gambarannya. Ya. Yang ketujuh, syarat daripada wudu alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Orang yang berwudu tidak berkeyakinan satu rukun dari rukun-rukun wudu yang 6 itu adalah sunnah. Balik lagi tuh, rukun wudu ada berapa? 6. Jadi yang berwudu ini nggak berkeyakinan satu rukun dari rukun wudu itu adalah sunnah. Misalnya dia berkeyakinan mengusap kepala tuh hukumnya sunnah, yang lainnya baru wajib, nggak sah wudunya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan satu rukun dari rukun wudu adalah sunnah. Jelas ya? Itu nggak sah. Di sini diperinci oleh para ulama. Wataratan kadang-kadang ayya'taqida anna kulla af'alil wudu furudun. Diperinci oleh para ulama, kadang-kadang ada orang berkeyakinan bahwasanya seluruh pekerjaan wudu itu adalah wajib. Yang sunnah juga dianggap wajib, berkeyakinan sama dia. Jadi nggak ada yang sunnah, wajib semuanya. Kumur-kumur dibilang wajib, masukkan air ke dalam hidung wajib, ngusap kuping wajib, itu kan sunnah ya. Ini orang berkeyakinan semuanya pekerjaan wudu itu adalah wajib, nggak ada yang sunnah. Bagaimana hukum wudunya? Sepakat para ulama hukum wudunya sah dia. Sah gak? Ya sah. Berarti dia nggak berkeyakinan satu rukun itu adalah sunnah. Bahkan dikerjain semua sama dia tuh sunnah-sunnah juga. Kebalikan, yang kedua, ada kalanya seorang berkeyakinan seluruh pekerjaan wudu itu adalah sunnah, nggak ada yang wajib. Sepakat para ulama wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia berkeyakinan rukun-rukunnya adalah sunnah. Dibilang ada yang wajib. Yang ketiga, ada kalanya seseorang berkeyakinan dalam pekerjaan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia nggak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia nggak bisa membedakan. Ya orang nggak talim begitu betul. Iya. Dibilang pekerjaan wudu ada yang wajib di dalamnya, ada yang sunnah, ada rukun, ada sunnah. Cuma nggak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Bagaimana hukum wudunya? Al-Imam Ramli mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sah wudunya. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan sah daripada wudunya. Cuma kalau Imam Romli diperinci. Tak dulu dibilang yang begini nih, model begini, tak dulu. Kalau terjadi kepada orang yang awam, maka sah wudunya. Tapi kalau bukan orang yang awam, yang muta'allim, yang belajar, nggak sah dibilang. Diulangi lagi. Bagian yang ketiga, ada kalanya seseorang berkeyakinan bahwasanya pekerjaan wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada rukun, ada sunnah. Tapi dia nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Bagaimana hukum wudunya? Kan banyak begitu tuh ya. Banyak gak yang nggak belajar begitu tuh? Banyak. Dan semuanya yang paham. Kita tanya di jalanan ya, maaf yang nggak belajar. Rukun wudu ada berapa? Sebutin. Wudunya benar dia, kalau prakteknya benar. Tapi kalau ditanya mana rukunnya, mungkin banyak yang nggak paham, nggak tahu membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Bagaimana hukum wudunya? Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan sah mutlak. Kenapa? Karena dia tidak berkeyakinan satu rukun adalah sunnah. Tapi kalau sampai dia berkeyakinan yang rukun dikatakan sunnah, baru tidak
sah. Tapi Al-Imam Ramli dalam hal ini mengatakan diperinci nih. Yang modal kayak begini perinci dulu. Kalau terjadi kepada orang awam, dia bilang sah. Tapi kalau yang nggak membedakan itu terjadinya kepada orang yang muta'allim, yang belajar, yang mencukupi waktu untuk memahami, maka Imam Ar-Ramli mengatakan tidak sah. Tapi ala kulli hal, ini kita membahas ikhtilafat, perselisihan sedikit, tujuannya biar lebih paham aja. Ternyata ada imam yang besar juga, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan sah, baik orang awam maupun orang yang muta'allim, yang belajar. Yang penting dia bilang dia tidak berkeyakinan yang wajib itu adalah sunnah. Cuma dia bilang apa? Pokoknya wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah dalamnya. Cuma dia nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, ini sah udah. Ya, walaupun Imam Ramli memperinci tadi itu. Jelas ya? Ya. Kemudian yang ke-8, syarat daripada wudu al-ma'u tahur, airnya mesti air yang suci, mensucikan. Udah kita bahas dalam bab air tuh. Air terbagi menjadi 3. Ada suci mensucikan, ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Kayak air teh suci tapi tidak bisa mensucikan, air kelapa, air mustakmal masuk ke dalamnya yang bekas dipakai untuk taharah. Yang ketiga al-ma'un najis, air yang terkena najasa. Dalam wudu kita, mandi besar kita harus at-tahur, air suci mensucikan. Kenapa? Li'anna al-hadas la yurfa illa bil ma'i tahur. Karena hadas itu tidak bisa diangkat kecuali dengan air yang suci mensucikan. Al-mutlaq dinamakan al-ma'ul mutlaq. Kama taqaddam, telah disebutkan di pembahasan bab air yang dulu lewat. Yang ke-9, syarat daripada wudu yang ke-9, idzalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najasah ainiyah yang nampak terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas najasah ini dulu dalam kitab yang awal kita baca, Safinatun Najah, udah dibahas tuh. Dalam kitab ini belum sampai kita babun najasah. Ada najasah mughalladhah, najasah yang berat. Dikatakan berat kenapa? Karena membersihkannya berat. Harus 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Ada najasah mukhaffafah, ringan. Kenapa dikatakan najasah ringan? Karena cara membersihkannya pun ringan. Terbatas juga. Kencingnya bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan kecuali susu. Kalau najasah mughalladhah apa? Najasah hewan anjing, hewan babi, kotorannya semuanya. Yang ketiga namanya najasah mutawassithah, yang sedang, pertengahan. Yang paling banyak ini. Artinya senang apa? Syariat tawassat, pertengahan dalam hukumnya, tidak memberatkan, tidak meringankan. Mutawassit jadinya. Najasah mutawassithah, pertengahan. Tidak berat, tidak ringan. Ini paling banyak. Jami'un najasat, semua najasah namanya najasah mutawassithah. Selain najasatul mughalladhah, selain najasah mukhaffafah. Kalau najasah mughalladhah yang berat terbatas. Hewan babi, hewan anjing. Kalau mukhaffafah terbatas. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum 2 tahun belum makan kecuali susu. Selain daripada yang 2 namanya najasah mutawassithah. Ini yang paling banyak dah. Kotoran kita, ya, belakang, depan, kotoran hewan segala macam. Nah, selain yang berat, selain yang ringan. Dan najasah pertengahan ini mutawassithah terbagi menjadi 2. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah yang bahasa enaknya yang dapat dipandang oleh mata kita. Ya, atau yang masih ada salah satu sifatnya. Entah baunya, atau warnanya, atau rasanya. Itu najasah namanya ainiyah, yang bahasa enaknya yang bisa dipandang oleh mata. Ya,
atau yang masih ada salah satu sifatnya. Yang kedua najasa hukmiyah. Kalau najasa hukmiyah gimana? Nggak bisa dipandang oleh mata, nggak ada sifatnya sama sekali. Gimana gambarannya itu? Misalnya begini, ada pakaian inti, celana misalnya, dikencingi kucing misalnya, najis gak? Bukan najis tuh celananya tuh, najis. Ente gantung celananya, sebulan ente lihat lagi tuh celana, ente lihat, ini belum ada yang nyuci, digantung sebulan, ya lemari. Ente lihat, loh, ini kok bau kencing kucingnya udah nggak ada lagi nih, udah kayak biasa hilang, karena kelamaan disengkep sama dia. Padahal belum dibasuh, belum dicuci. Ya, sifatnya nggak ada, warnanya nggak ada, baunya nggak ada, rasanya dijilat nggak ada juga sama. Bagaimana hukumnya? Masih najis gak? Masih, karena belum dibasuh. Ente yakin belum ada yang nyuci, orang taruh di lemari. Bagaimana? Tetap dihukumi nahkum binajasatil mahal. Kita menghukumi bahwasanya celana itu masih dalam keadaan terkena najis. Cuma kalau najasa hukmiyah gampang cara menghilangkannya, karena sifatnya udah nggak ada, bau, rasa dan warnanya tinggal diguyur sekali selesai. Tapi kalau menghilangkan najasa ainiyah harus dihilangkan 3 sifatnya itu, warna, bau dan rasa. Dalam hal ini wudu, syarat yang ke-9 idalatun najasatil ainiyah. Kalau misalnya di anggota wudu kita terkena najasa, maaf ada kotoran di sini misalnya, gimana ini? Ya harus dihilangkan dulu. Ya. Nah ini ada 2 pendapat di sini. Al-Imam Nawawi mengatakan kalau dengan sekali basuhan langsung hilang, cukup. Berarti terangkat najasahnya sekaligus terangkat hadasnya. Misalnya tangan ente ada najasahnya tuh, ente muka udah basuh misalnya, kaki dah, gambarannya kaki dah ya. Ada kaki. Udah wudu segala macam, muka, tangan, kepala, kaki ada najis tuh. Kata Imam Nawawi, kalau ente dengan sekali basuhan diguyur, hilang semuanya, maka najasanya terangkat sekaligus hadasnya terangkat di bagian itu. Paham tuh maksudnya? Tapi kalau Imam Rafi enggak, dibilang mesti 2 kali basuhan dibilang. Walaupun sekali basuhan najasanya hilang, mesti sekali basuhan lagi. Jadi basuhan yang pertama khusus untuk menghilangkan najasa, basuhan yang kedua baru untuk mengangkat hadas. Jelas gitu. Tapi ala kulli hal al-mu'tamad yang terkuat pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Tapi alhamdulillah kalau kita mah enggak sekali, 2, 3 kali biasanya basuhan. Ini kalau misalnya mau sekali basuhan lagi irit air misalnya, kalau sekali basuhan langsung hilang najasanya, sekaligus udah terangkat najasa, sekaligus terangkat hadas bagian tersebut. Tapi kalau misalnya nggak hilang, ya dibasuh dulu sampai hilang. Jelas ya? Belum terangkat namanya itu. Yang ke-10 syarat daripada wudu jarul ma' ala jami'il udwi, mengalirkan air kepada seluruh anggota badannya dia, anggota wudunya dia. Basuh muka dialirin, basuh tangan dialirkan airnya. Bi'ayadriya bi tab'ihi, sekiranya mengalir dengan tabiatnya sendiri. Makanya di sini dikatakan fala yakfi, tidak cukup mashul udwi, mengusap anggota badannya, anggota wudunya dia, bi khirqatin, dengan kain yang basah. Ada kain basah nih, itu wudu, kan basah nih kainnya ini. Iya, basah, diusap doang. Muka basah gak? Ya muka basah, tapi enggak sah itu. Kenapa? Karena dalam wudu harus mengalirkan air, ingisal, dialirkan daripada walaupun sedikit, walaupun sedikit. Ausal jin atau es, sama juga. Jadi harus dialirkan daripada airnya. Yang nggak mesti guyur mancor begitu, enggak. Kayak misalnya di tangan kita kan ada air gini, kita tadain dikit, kita taruh sini, jatuh gak?
Ini namanya mengalir. Cukup begitu. Jadi harus bagian wudu kita ini harus al-inqisal, kecuali cuma kepala aja. Kepala boleh al-masah, diusap. Walaupun dengan tidak air mengalir. Misalnya apa? Tangan kita basah, usapin kepala, cukup, nggak apa-apa. Tapi selain di muka, tangan dan kaki harus jarjul ma, mengalirkan daripada air. Jelas ya? Nah itu. Ada orang yang wudu begitu misalnya, wah irit air ya aqua, tangannya cuma dibasahin doang, mukanya diginiin. Tangannya, nah ini salah. Harus dikumpulin dikit, taruh. Biar ada inqisal, pengaliran air. Diusap. Itu yang ke-10. Yang ke-11 syarat daripada wudu tahaggugul muqtadi ay al-jazmu fin niyyah, yakin di dalam niat. Maksudnya apa itu? Dicontohkan falau tawaddu'a syaqan, apabila seorang berwudu dalam keadaan ragu. Hal huwa muhdisun am mutawaddiun, apakah dia hadas atau punya wudu? Ente ragu ini. Aneh masih punya wudu, apa udah batal sih? Kan sering begitu ya? Sering nggak? Sering begitu. Kemudian berwudu dia. Artinya apa? Dia berwudu dalam keadaan ragu apakah punya wudu atau sudah batal. Dia berwudu ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Bagaimana hukumnya? Fala yasihu wudu'uhu in banal hal annahu ghairu mutawaddi'in. Maka wudunya tidak sah kalau ternyata dia ingat bahwasanya tadi dia itu sudah batal. Paham tuh? Maka wudunya tidak sah kalau dia ingat terjadi bahwasanya wudunya dia yang tadi itu, yang sebelumnya dia sudah batal. Kenapa enggak sah? Li'adami tahaggugil muqtadi, karena tidak yakin di dalam niat ketika itu. Lagi-lagi ini penting nih. Orang lagi dalam keadaan ragu, aneh masih punya wudu, apa udah batal? Aneh wudu aja dah. Wudu dia. Selesai wudu, ingat dia, oh tadi udah batal. Tadi udah ulama bilang wudunya yang tadi yang dia lakukan tuh ya nggak sah. Kenapa? Li'adami tahaggugil muqtadi, karena tidak yakin tetap di dalam niat. Penting begitu tuh. Dalam hal ini ulama mengatakan ada 3 keadaan. Perhatikan. Orang yang wudu dalam keadaan ragu apakah dia punya wudu atau nggak punya. Keadaan yang pertama tadi tuh, kalau ternyata dia ingat dan yakin tadi bahwasanya sudah batal, maka wudu yang dia lakukan tidak sah. Sebabnya kenapa? Karena ketika dia niat dalam keadaan ragu, tidak yakin di situ. Yang kedua, ternyata dia ingat bahwasanya tadi wudunya memang belum batal. Jelas ulama mengatakan wudunya adalah sah. Jelas ya? Yang ketiga, nggak ingat sama sekali. Nggak ingat sama sekali. Udah nggak ingat lah. Aneh udah batal apa belum ya? Udah. Wudu. Selesai. Udah sholat. Nggak ingat sama sekali yang sebelumnya batal atau belum. Ulama mengatakan juga ini wudunya sah dikatakan. Jelas ya? Ini. Dalam hal ini yang paling afdal apa? Dalam keadaan ragu yang demikian, ia membatalkan terlebih dahulu. Dia membatalkan terlebih dahulu biar nanti wudu dalam keadaan yakin telah batal. Jelas ya? Dalam keadaan kayak begini, ulama mengatakan yang paling afdal batalin dulu biar yakin. Bagaimana caranya? Kedenin dikit gak ya, buang angin misalnya, nggak bisa masuk kamar mandi, ya melakukan perkara yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dimasukin aja yang depan umum tapi ya kamar mandi. Udah yakin batal baru dia berwudu, itu yang paling afdal begitu. Jelas ya? Itu.
Kemudian yang ke-12, syarat daripada wudu dawamun niyati hukman, tetapnya niat secara hukum. Artinya apa? Niatnya nggak berubah. Dia tidak melakukan di pertengahan wudunya itu perkara yang menafikan niat, perkara yang membatalkan niat. Seperti apa? Banyak. Kariddatin, seperti naudzubillahi min dzalik, murtad. Lagi pertengahan wudu murtad. Ya gimana caranya? Gambarannya susah tuh ya. Misalnya terjadi, maka wudunya batal. Naudzubillahi min dzalik. Ya harus kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Wa alla yasrifaha ila ghairil manwi, dan dia tidak memalingkan kepada niat itu ila ghairil manwi, kepada selain yang diniatkan. Ya. Begitu. Misalnya apa? Niat memutus. Ontar ada di sini tuh ya. Niat memutus. Misalnya lagi pertengahan wudu, udah aneh nggak wudu aja, ntar aja wudunya, udah batal tuh. Itu batal. Nanti kalau mau wudu harus diulang lagi, nggak boleh terusin, nggak boleh terus, karena dia telah niat untuk memutus daripada wudunya. Jadi ketika dia berwudu nggak boleh melakukan perkara yang membatalkan itu niat. Jelas ya? Itu. Tapi jarang terjadi. Yang ke-13, ada muta'ligin niyah, tidak menggantungkan niat. Tidak menggantungkan niat. Niatnya begini, wudu dia, dalam hatinya niat, kalau fulan bin fulan datang, ya udah, Anda selesaiin dah, Anda temuin dia langsung. Paham tuh? Berarti dia wudunya itu menggantungkan dengan sesuatu. Fulan bin fulan misalnya, ulama mengatakan meskipun fulan bin fulannya tidak datang, ini wudunya pun tidak sah. Jadi gambaran kayak sholat sama, nggak boleh dalam sholat kita menggantungkan dengan sesuatu. Sholat kita, Allahu Akbar, dalam hati kita, entar kalau fulan bin fulan datang, dibatalin sholatannya. Nggak usah nungguin fulan bin fulan datang, nggak datang pun batal sholatnya udah. Karena nggak boleh menggantungkan dengan sesuatu. Sama dengan wudu begitu. Yang terakhir, yang ke-14 dan yang ke-15, dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas kasalisil baul wal madhi wal mustahadah. Ini yang syarat ke-14, ke-15 tambahan saja, khusus orang yang selalu hadas, beser, ya, atau perempuan yang terkena penyakit istihadah, mengeluarkan darah di bukan hari-hari haid dan di bukan nifas, namanya istihadah, darah penyakit namanya, bukan hari-hari haid, darah keluarin. Jadi makanya tuh perempuan mengeluarkan darah bukan haid aja, itu ada macam-macam, ada darah haid, ada darah nifas, ada istihadah, ya. Ini atau yang sering salisul baul, beser. Ini bagi mereka yang tadi tuh syaratnya ditambahkan lagi. Dari yang 13 tambahin lagi 2, wudunya dia syaratnya waktu sholatnya sudah masuk. Kemudian yang kedua, wal muwalah, harus wudunya secara bersambungan, langsung dikelarin, nggak antar-antaran. Jadi orang yang beser ini, beser keluar sesuatu air seni tanpa keinginan dia, ngetel, klepnya udah dol, berarti itu ya. Orang tua biasa begitu, iya, orang tua keluar. Ini gimana? Kan perkara yang membatalkan wudu apa? Keluar diantaranya keluar dari salah satu 2 jalan. Nah, bagi orang yang demikian ini, syarat yang 13 tadi ditambah lagi 2. Apa? Dia wudunya harus waktu sholat telah masuk. Mau sholat isya, nungguin isya dulu masuk. Sekarang udah masuk isya nih berarti nih, baru wudu dia. Syaratnya tambah lagi, wal muwalah, bersambungan. Dan bahkan ulama juga menyaratkan harus dibersihkan dulu kemaluan dia. Setelah dibersihkan, ta'sib, disumpel sedikit dengan sesuatu. Tujuannya apa? Biar mengurangi gadar najasah, bukan menghilangkan, mengurangi gadar najasah yang keluar. Habis itu baru dia melaksanakan
wudu. Dan wudunya harus mualah bersambungan, langsung dikelarin. Bukan basuh muka dulu, entar-entaran, enggak, langsung kelar wudu. Biasa yang kita lakukan, kelarin wudu, kemudian setelah wudu langsung salat. Nggak boleh habis wudu, makan dulu dah, rokok dulu sebatang misalnya. Nah, ini nggak boleh, harus mualah secara bersambungan. Berat begitu tuh. Ya, ini ujian, harus sabar begitu. Nah, ini syarat-syarat wudu ada 15. Ya, insyaallah kita pahami insyaallah. Yang mengulangi pemahaman bisa dilihat nanti ya di YouTube atau di mana segala macam. Ini penting sekali yang mesti sama-sama untuk kita pahami secara bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Sebelumnya ada pertanyaan?